Yang pertama kan udah kunjungan yang udah salah Bang Irwan, itu udah pertanda. Cuman emang kalau misalkan kejadian seperti di luar logika kita, itu orang nggak bakal tahu. Iya. Tuh nggak bakal sadar. Jadi saya ditidurin di sebuah pemakaman yang masih baru, ditidurin, tangan saya diikat, kaki saya diikat. Jujur, saya itu diikat itu jam 12 malam. Pas jam berapa ya? Jam 3, bukan bohong, hujan gede. Itu ngebasahi tubuh saya sampai saya menggigil, bukan bohong, menggigil Bang. Menggigilnya gini. Datang ke tempat wisata itu, ya, adakah pengunjung yang datang ataupun pulang dari tempat wisata itu? Ya. Itu. Selepas dari loket, kita kan masuk langsung aja masuk ke dalam. Ya udah lama tuh ya. Nunggu itu yang sepasang cewek sama cowok itu sedang duduk di saung gitu. Di saung tempat Saung. wisata juga. Kayak bekas warung gitu lah. Oh kelihatannya. iya. Jalan menuju ke Curug gitu. Iya. Ya. Kalau menurut saya ya, sepengalaman saya ini cuma berbagi ya pada semua yang punya pengalaman juga ya, khususnya yang pernah mengalami kejadian-kejadian aneh. Sebenarnya gini, zaman-zaman dulu juga ya, orang tua sering bilang kalau kita mau berkunjung kepada satu tempat, kalau hati kita sedikit tidak memberikan efek untuk berkunjung, Ya. menurut saya jangan, nggak usah. Iya. Pasti ada efeknya juga, pasti ada keburukan. Kenapa? Dari segi satu ketakutan itu ada muncul sifat negatif. Nah, dari muncul sifat negatif itu yang munculnya mengundang hawa yang di luar logika kita. Ya. Nah, sekarang nih, yang pertama kan udah kunjungan yang udah salah Bang Irwan, itu udah pertanda. Cuman emang kalau misalkan kejadian seperti di luar logika kita, itu orang nggak bakal tahu. Iya. Tuh nggak bakal sadar. Nah, sekarang saya mau nanya ke Bang Ripa ya, apa Bang Ripa yang dialami Bang Ripa juga gitu di sana? Iya. Mungkin kejadian aneh ya. Yang pertama itu gua melihat dua sosok cewek cowok itu ya, tadi Bang Iwan sebut. Ya. Memang pada saat masuk gerbang itu benar-benar tidak ada pengunjung. Ya. Pengunjung hanya kita dan ada teman-teman itu ya, Ya. pengunjung dan teman-teman. Nah, yang tidak masuk akalnya, kenapa ada cewek dan cowok di bekas warung itu? Setelannya pun setelan kota, gitu. Pakaian rapi gitu, piknik lah. Jadi kayak yang orang kota piknik ke alam lah gitu. Ya. Nah, itu dan yang paling anehnya, si cewek cowok itu sampai kita pulang terus menuturkan kita, Masih ada di mengikuti kita di belakang. Itu yang mau ditanyakan. Nih, saya sekarang dulu tanya, setelah teman-teman masuk ke tempat wisata itu, apakah satu pasang itu ya, cewek sama cowok itu yang dikatakanlah berwujud manusia, yang dikatakanlah itu bukan berpikiran kita ya, Iya. bukan berpikiran negatif ya, Iya. kita berpikirnya itu pengunjung. Nah, saya ingin bertanya nih sekarang, apa pengunjung itu ikut masuk bersama ke dalam wisata itu atau tidak? Jadi untuk ke wisata tersebut, Curug Cilame itu, jadi dia itu ikut masuk Juga ke dalam. ikut masuk ke dalam. Cuman pada saat di tempat curugnya itu mereka tidak ikut. Jadi kan posisi dia di warung di atas. Ya kita hiraukan saja ya seperti itu. Kita mau langsung turun ke curugnya. Nah, di curugnya nggak ikut, si cewek-cewek itu tidak mengikut. Nanti nih yang tentang pembahasan satu pasang manusia ya, kalau dibahas dan kita pemikiran kita itu manusia ya, itu kita apa ya namanya, kita hiraukan dulu aja Iya. karena kan pemikiran kita itu sejenis manusia juga itu, Iya. seperti kita, cuman kita jangan memikirkan hal-hal yang negatif dulu ya. Kenapa? Kalau misalkan kita dari awal udah mulai negatif ya pikiran kita, ya udah biar semua ya. Makanya kita bertujuan dulu pada tempat yang benar-benar nih teman-teman alami ya, seperti
ngaprak ya channel. tukang ngaprak channel. Saya ingin menjelaskan kalau dalam suatu tempat ataupun keadaan ya, suatu tempat ataupun barang gitu ya, itu pasti ada yang punyanya ya. Sekarang gini, apalagi tempat alam ya, sepengetahuan saya ini berbagi ilmu, bukan ilmu sih sebenarnya, pengalaman lah kan ya, apa namanya, pasti setiap tempat itu ada yang menempati itu, nggak tahu menempatinya ada hewan lah ataupun ada yang lain lah gitu kan. Nah dari segi sini saya mau bertanya nih kepada Bang Tole sama Bang Ripa, pas awal masuk itu Bang Ripa itu berdoa dulu nggak bersama teman-teman buat keselamatan, apa buat kelancaran, buat mengunjungi tempat ataupun apa gitu? Mungkin sih pada saat kita memang berkunjung ke Curug itu berdoa formal sih enggak, yang sudah masing-masing, jadi masing-masing aja. Kalau saya pribadi sih berdoa sedikit gitu. Inti, sekarang ini intinya Bang Paldi di tempat wisata itu apa yang sekarang dialami Bang Paldi di sana yang menurut Bang Paldi itu aneh gitu? Menurut aneh sebenarnya dua sih. Yang pertama cewek cowok itu, yang kedua pada saat di Curug setelah kita mandi dan teman-teman mandi, saya bertiga, saya, Tole sama Teguh itu melihat-lihat sekitar Curug gitu ya, Keadaan ya, keadaan Curug. ya. Nah, kebetulan melihat bambu kuning di atas eh, lereng tebing, tebing gunung ya. iya. tebing itulah. Sekarang kita ya, berarti ini yang dipertanyakan itu tentang bambu kuning ya. Menurut saya, pengalaman saya ya, saya juga dengar-dengar dari banyak sesepuh juga. Kalau ini nggak tahu ya benar apa enggaknya. Kalau menurut saya sih gini, kalau emang masih satu pemikiran ataupun masih masuk akal ya, kita bisa dipikir logika, secara logika ya nggak apa-apa, ambil aja yang baiknya, yang penting buang. Yang terpenting begini, kepercayaan kita jangan sampai goyang, gitu aja. Sekarang gini, kita harus percaya selain kita juga ada gitu yang namanya makhluk halus. Cuman makhluk halus itu tidak berwujud, tidak berwujud seperti kalau misalkan diibaratkan barang, gelas itu bentuknya gini, gelas enggak, dia tuh nih dibedakannya sama manusia itu ya, kita tidak bisa melihat, cuman bisa mendengar. Kalau dia kebalikan dari kita, dia tidak bisa mendengar, cuman bisa melihat kita. Nah sekarang nih, kalau misalkan saudara Fali ataupun Bang Tole melihat hal yang aneh, itu pemikiran kalian sedang lagi kosong. Karena apa? Yang pertama nih ya, yang saya diperhatikan, waktu kunjungan yang udah kalian ragukan. Iya betul. Benar-benar. Iya. Dari awal Yang juga. kedua nih, ini bukan apa ya, bukan pengetahuan saya yang langsung ngasih tahu ke kalian, tetapi dalam saya rancang pembicaraan didengar ya dari kalian berdua, itu saya udah serapin nih dari awal kalian ini apa, kalian berbicara. Yang kedua itu keraguan dari dua tempat itu. Yang pertama kan kalian bertujuan ke tempat yang si A, tapi yang jadinya kan ke si B. Iya Benar-benar betul. kan? Terus yang ketiga itu acaranya kan dadakan juga. Iya dadakan. Betul. Makanya itu yang bikin kalian ragu. Nah sekarang gini, apakah kalian di sana merasakan hal aneh ataupun melihat sejenis apa gitu di sana? Boleh. Mau kantor apa? Saya dulu ya. Hah? Saya dulu. Oke silakan. Jadi pas kita nyampe itu awalnya sih nggak ini ya, nggak terlalu aneh-aneh gitu. Cuma sebelum mandi itu sempat lihat-lihat sebelum mandi ada tempat batu gitu, Iya kotak betul. datar di pagar pinggirnya. Dan di situ ada kayak bekas kelapa muda sama taburan. Nah sekarang gini, itu udah kode ya sebenarnya. Iya. Udah kode tempat itu berarti bukan tempat wisata sebenarnya. Itu tempat orang, nggak tahu ya,
semua itu beda-beda pendapat setiap manusia. Hmm. Gak tahu itu tempat buat meminta ataupun tempat yang hal aneh-aneh lah. Sekarang mah gini kita berpikirnya nih, dari pembicaraan Bang Irwan sama Bang Paldi saat berkeliling itu melihat-lihat itu udah kode, termasuk bukan kode kan, tapi nih pikiran Bang Paldi sama Bang Toli itu udah dikosongkan tuh pikiran di situ. Gitu. Jadi udah blong lah kemana Ya, gitu kan. Jadi Bang Paldi sama Bang Toli itu mengikuti suasana, di bawah suasana Iya, di sana, iya. suasana asik di sana. Jadi diperlihatkanlah tempat-tempat ini buat apa. Tapi bagus juga itu, ada kesadaran juga buat kalian. Nah sekarang kalian sadar tuh ada tempat itu. Nah sekarang pertanyaan saya, ya, namanya tempat kalau udah dinamain ada yang tabur bunga, tabur inilah gitu ya, Iya. pasang senjata lah, itu udah tempat mistik lah menurut saya. Iya. Tapi jujur saya ya percaya adanya kayak gitu, percaya 100% percaya. Cuman dari sisi itu saya juga tidak percaya. Karena apa? Banyak pendapat sosok apa ya yang dikatakan kita jin ya, Iya, itu ada yang berbentuk ataupun tidak. Nih yang sebenarnya itu jin itu ada tidak berbentuk gitu. Nih sekarang kalau misalkan kalian lihat ataupun jenis apa ya, hantu seperti apalah itu seperti kalian, pikiran kalian lagi kosong di sana. Nah kalau misalkan sejenis nih pengalaman Bang Tole sama Bang Pali ya, itu dibawa. Jadi kalau menurut bahasa Sunda mah ya kata rimbeng Kalimbang. di sana. Cuman kata rimbengnya bukan sepenuhnya kalian mesti sadar di sana keadaannya gimana. Sadar kalau yang kata rimbeng yang paling parah itu kalian udah nggak tahu apa-apa. Jadi kalian pandangan kalian itu itu tuh bukan tempat sejenis apa, hutan ataupun apa. Lihat apa yang kalian lihat itu sejenis apa ya, bisa pas sejenis tempat kerajaan, Istana. apa istana lah gitu. Jadi seperti masuk dimensi lain gitu ya. Dimensi lain. Jadi Iya, iya. di luar naluri kalian. Itu kalau pengalaman saya pribadi sih ya. Nah ini pengalaman saya kalau misalkan main ke tempat wisata atau tempat aneh, menurut saya kalian itu harus bisa membaca keadaan dulu. Keadaannya satu, hati kita ngasih apa tidak. Itu yang kedua, lihat waktu ya. Terus yang ketiganya kita bisa membaca situasi. Ini situasi keadaan. Walaupun kalian misalkan nih di antara teman-teman kalian semua ikut kan, berapa orang ke sana? 6 ya. 6 orang. 6 lah. Nih dari 6 orang ya, kalian berkunjung. Misalkan setengahnya bertiga itu tenang hatinya, tapi yang tiga tenang, Iya. itu bakal kepancing semuanya. Iya, iya. Itu makanya kenapa kita harus dari awal harus dipersiapin. Namanya kita berkunjung ke daerah orang, kita harus benar-benar siap segala. Buktinya gini, jangan berkunjung ke tempat wisata aja. Berkunjung ke rumah orang kita harus siap segala-galanya. Iya. Pertama nih ya, kan? Benar nggak? Ya. Yang kedua kita harus ramah. Ya. Iya. Yang ketiganya kita juga harus bisa membaca keadaan. Yang si punya rumahnya itu lagi sibuk apa enggak? Iya. Nah, Benar-benar. gitu kan. Makanya nih dalam kelanjutan keadaan di sana, saya ingin bertanya sama Bang Pak. Selain itu kalian lihat apa lagi? Nah, Yang kalian lihat, yang kalian rasakan lagi. kalau keanehan yang dilihat mungkin tidak ada ya, tapi lebih dialami. Nah, Yang pertama itu tuh yang tadi pada saat kan ada bambu kuning tuh ya. Ya. Jadi hati saya itu ngeretak gitu pengen mengambil bambu kuning tersebut. Cuman keanehannya pada saat saya mau mengambil bambu kuning itu sekitar beberapa meter ya dari bambu kuning itu, tiba-tiba hujan turun, tidak ada aba-aba hujan. Hujan turun terus keadaan hujan langit masih cerah. cerah. Keadaan Cerah. langit cerah hujan. Iya. Nah, itu aneh. Nah, sekarang gini. Ya, kalau pemikiran saya tentang pengalaman saya, kita jangan menyalahkan alam. Dan jangan. Itu kalau kita menyalahkan alam salah.
bisa aja kan namanya hujan, bisa terang juga kan, biasanya suka hujan ya, Iya. tiba-tiba turun gitu. Nah, sekarang gini, sebenarnya bukan karena kalian mengambil bambu kuning terus hujan, bukan. Itu itu di hati kalian juga udah terbawa itu, terbawa suasana. Sekarang gini, kalau pemikiran saya pribadi ya, kepada teman-teman di sini, sebenarnya yang dialami kalian itu bukan sepenglihatan ataupun apa. Nih, kalau pengalaman saya, pemikiran saya, ya, itu kalian bukan apa ya namanya, bukan melihat keadaan ataupun terbawa keadaan, tapi hati kalian yang sudah ditutup oleh keadaan itu sendiri gitu, keadaan tempat itu sendiri. Nah sekarang gini, kita jangan menyalahkan alam tuh udah nyata ada, cuman hati kalian yang terbawa suasana karena kalian nyaman di situ, yang penghuninya di situ rasa nyaman juga ya, jadi kalian terbawa juga. Sebenarnya kalau hujan, kalau terang itu udah kuasa alam lah ya, kalau itu mah itu kalau menurut saya. Nah sekarang gini aja, balik ke hati masing-masing. Sekarang nih kita bertiga ya, berarti ini perwakilan ya nih yang ada di sini, pasti kalau bercerita tentang ini suatu keganjalan ya, pasti kalian merasa kayak yang terulang kembali. Memang Pasti terulang apa pemikiran seseorang itu ya, menurut saya ya, pasti kalau setiap berpikir mengulang bakal berpikir lagi, bakal terbawa suasana lagi. Nah sekarang begini, menurut saya yang terpenting kalau misalkan berkunjung ke tempat, tenangin hati dulu, yang kesatunya tenangin hati. Jangan yang ada berpikiran aneh lah ya. Nah, gitu. Kalau misalkan kita mengalami peristiwa ataupun yang menurut kita di luar lalui aneh gitu, ya abaikan saja gitu, yang terpenting. Nah sekarang kalian di sana pas hujan itu langsung pulang atau gimana? Kita itu neduh dulu ya. Dulu. Nah kebetulan ya, Iya. pada saat neduh itu kan posisi di bekas warung ya. Ada ruangan kecil gitu ya, seperti ruangan kota gitu ya. Pintunya ditutup, digembok. Nah teman kita nih satu, si Dono. Iya, kenapa? Jadi si Dono itu kalau bahasa Sundanya mah ngoprek. Agak rata Ngoprek. Jadi si pintu yang terkunci itu Jadi jahil orangnya. Iya. Jadi si pintu yang ada gemboknya itu dibobol sama dia. Untungnya nggak sampai kebobolan. buka. Iya itu. Nah sebenarnya gini, kita balik lagi, yang bersatu kan kata saya ya, hati nih, hati kita itu harus tenang. Nah itu udah kalau menurut saya bukan mengundang ya sebenarnya. Kalau kita berkunjung ke rumah orang itu, kalau bahasa Sunda bahasanya jangan hampang lingu, sok lawan dicuka cokot. Nah itu, jadi kita walaupun bukan tempat keadaan rumah ataupun itu hutan, kita jangan berani-beraninya kita mengambil hak yang bukan kita. Seperti itu, walaupun itu artinya ya bukan milik kita. Apalagi kalau misalkan nih buat pencinta alam, itu pantang itu buat merusak alam sebenarnya. Harus menjaga sih tuh. Apalagi kalian kan yang sering berkunjung ngaprak lah kemana, ke desa mana kunjungan ataupun berkunjung ke tempat wisata. Nah, itu yang harus kita jaga, itu hati yang pertama. Yang kedua itu kita harus ramah lah pada lingkungan, jangan sembarangan. Kalau misalkan nih ada yang panduannya, orang panduannya gitu ke sana yang mengasih pengarahan, di sini jangan ini, di sini jangan ini. Nah kalian harus turuti itu ya. Kan yang pertama di sana kalian pas berkunjung tidak ada panduan, yang keduanya itu penjaga loket ada, yang berkunjung aja ada juga satu pasangan. Setelah
setelah pulang kali itu yang pengunjung loket ada nggak? Tidak ada. Nggak ada justru itu. Nah itu suatu keganjalan sebenarnya kalau dipikir logika menurut saya. Kalau pengunjung loket pasti menunggu si wisatanya pulang, si pengunjungnya pulang. Tapi kita jangan juga berpikir negatif tentang itu. Iya. Takutnya kan namanya apa? Namanya orang gitu ya. Ada juga kan kata kesalnya juga. Ini si pengunjung lama banget udah Sore. kunjungan mas sore udah apa dia pulang. Yang terpenting mah intinya gini, kita saling menyadarkan aja masing-masing. Intinya jangan berpikir yang aneh-aneh. Itu aja sih tips saya. Gitu. Nah sekarang nih, apakah kalian pas sudah di tempat wisata itu kalian mengalami sakit ataupun apa? Rasain nggak? Apa keganjalan hati yang gak tenang gitu? Mungkin itu sih ya. Jadi tanda tanya mulu teh ya, Iya. pikiran gitu. Jadi pikiran Nah tertuju ke ke Pas itulah kejadian tempat itu. wisata Ya, itu ya. dari pulang sampai gitu. dari datang sampai pulang gitu. Gini sebenarnya kata saya juga ya, pertama hati harus tenang. Itu kalian yang awal juga udah ragu-ragu sebenarnya, Iya. udah ragu-ragu. Kalau misalkan nih kalian melakukan apa suatu yang ragu-ragu, nggak bakal tenang. Iya. Itu yang terpenting kita harus yakin insya Allah kita pulang selamat. Intinya gitu. Iya. Kita berdoa ya, yang pertama niat kita harus kuat, hati kita harus kuat. Yang terpenting kita ramah, mau sama tumbuhan ataupun mau sama apa, insya Allah kita selamat. Ini balik lagi ke saya yang pengalaman saya Iya. yang pas saya itu di pemakaman itu bukan bohong pemakaman lama, baru, maksudnya kuburannya masih baru, itu kuburannya masih baru pak. Wah itu bukan ini. Jadi saya ditidurin di sebuah pemakaman yang masih baru, ditidurin, tangan saya diikat, kaki saya diikat. Jujur saya itu diikat itu jam 12 malam. Nih saya bukan bohong, ngerasain apa ya, takut yang benar-benar takut, karena tujuan saya takutnya cuman itu, cuman kepada apa ya, pandangan saya kepada hal-hal yang mistis lah, Kayak hantu aja gitu. kayak iya hal-hal yang goib lah gitu, yang kita sering lah kita takuti lah. Nah saya pengen melupas ketakutan saya dari situ, bahkan saya nih sampai ditidurin. Nah bukan bohong pak, pas nih pas jam 12 malam nih awal ya, itu rasa ketakutan saya masih ada, masih besar, sampai saya bukan bohong mau minta tolong ke siapa, saya ditinggalin di tempat di situ. Coba bayangin. Nah saya lawan ketakutan saya tuh, saya tidur di atas pemakaman itu, saya tidur dengan sengaja, nggak tidur langsung plus enggak, karena saya punya rasa takut gitu ya. Saya tidurin aja, saya permin aja mata saya ngerasa benar kalau kita masih ngerasain takut, namanya takut ya, kita nggak bakal kenal mati. Bener nih, orang yang takut mati itu bakal diawetin umurnya. Seperti gini pak, contohnya kita ngelakuin hal yang buruk ya, gimana caranya hal buruk itu nggak diketahui oleh orang lain, kita pun bakal menutupi terus, berusaha berpikir gimana caranya orang nggak bakal bisa tahu kita itu. Seperti itu orang yang masih mempunyai rasa takut nih, kan berbentuknya gini pak, kalau hal ya artinya hal di luar nalar ya, sama hal nyata gitu kan, itu berpatokannya di situ pak. Seperti orang hidup, orang dengan mati, udah dipisah tuh ya. makanya saya hidup masih hidup, tapi saya bukan karena saya ingin coba mati, bukan, hal itu hal salah itu ya, hal salah. Jadi saya ingin melawan ketakutan saya sebenarnya.
benar itu nyata, kayak yang nyata. Saya itu pas jam berapa ya, jam 3, bukan bohong, hujan gede itu ngebasahi tubuh saya sampai saya menggigil, bukan bohong, menggigil Bang. Menggigilnya gini, kayak saya pikir gini, ya benar juga kata saya. Kalau saya misalkan begini, seperti ini, kedinginan, ketakutan itu sendiri, kita yang lawan sendiri. Terus setelah itu saya ngerasain dingin lah, itu lah sampai baju saya kering, sampai saya ketiup sama angin. Kan orang banyak yang ketiup angin nih di tempat sesuatu yang gelap ataupun sepi lah, dikatakan itu merinding. Sebenarnya itu bukan apa ya, bukan ada makhluk goib ataupun apa, bukan. Ketakutan kita itu sebenarnya halusinasi, ketakutan kita pasti keadaan di sekitar tempat yang kita tempati. Itu seperti kalian yang dialami sama kalian sendiri. Nah, yang ketiganya saya bukan bohong Pak, saat saya benar-benar jantung pas jam subuh, saya merasa, nah di situ ketakutan saya hilang. Saya sampai nangis keluar air mata, bukan bohong. Kita cuma bisa mendengar, melihat gelap, cuma bisa mendengar. Kata saya, dalam hati saya gitu, saya nggak bisa ibadah lagi, dipikirin sama saya. Nah, saya di situ timbul saya, gimana cara saya melawan rasa takut saya, walaupun saya hidup belum benar juga ya. Tapi semua orang kalau menurut saya gitu, semuanya nangis. Makanya pengalaman saya, ini pendapat saya dan pengalaman saya yang saya gali, intinya mah ketakutan pada suatu tempat itu hilangkanlah kalau bisa. Saya titip aja dah pokoknya, kalau misalkan kalian kunjungan ke tempat apa namanya, ke tempat wisata atau apa, pesan saya sih intinya mah asal sopan, gitu aja. Makanya kan sebuah peristiwa itu harus digali. Kalau misalkan kita masih ragu-ragu, kan dalam satu pendapat orang harus bisa mencari pendapat yang kedua. Setelah yang pendapat yang kedua, baru kita mengunjungi orang yang kemarin kalian kunjungi tempat wisatanya. Kalau bisa sih, menurut saya sesepuh dari sana. Ya, betul. Yang lebih mengetahui. Oke, bisa mengerti. Oke, penonton. Jadi penjelasannya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan ataupun saran dari penonton, silahkan komentar di bawah. Khususnya orang Luliang. Khususnya orang Luliang. Oke. Dan jangan lupa like video ini, dan jangan lupa pula subscribe channel Tukang Ngaprak. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.